Melihat channel kecil tapi bisa meledak view-nya. Apakah ini sebuah keajaiban? Oh, bukan. Apakah ini sebuah permainan atau trik algoritma? Jawabannya iya. Ini adalah permainan algoritma. Kita harus paham bagaimana algoritma ini bisa bekerja. Bagaimana algoritma ini bisa membuat konten yang kita buat itu rame, teman-teman. Nah, di sini gua akan menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi dan kenapa ada channel yang besar tapi sepi, ada channel yang kecil tapi rame. Oke, di sini yang pertama adalah tentukan micro niche, teman-teman ya. Micro niche itu misalnya gaming umum. Misalnya kita fokus buat konten yang fokus. Misalnya gaming atau game. Game itu kan banyak. Misalnya kita mau game apa sih ini? Misalnya kita maunya Minecraft. Ya udah kita fokus ke Minecraft. Nah, tadi bagi lagi nih Minecraft itu apa sih yang mau kita bahas di Minecraft ini? Misalnya kita mau bikin rumah, ya build. Nah, fokuslah di build itu. Nah, ini yang penting nih. Jadi orang tahu nih, wah ini orang bahasnya itu tentang bikin rumah nih. Aku nonton ini aja seru gitu. Nah, barulah kalau kita sudah dapat hal tersebut, kita sudah bisa memanfaatkan momen tersebut, otomatis kita bisa naik channelnya. Fokus di micro, ya misalnya di apa? Di micro niche, hal kecil, ya. Misalnya nih, itu tadi yang gue ceritakan gaming. Gaming itu maunya apa? Misalnya kita mau kontennya gaming, Minecraft. Minecraft itu apa lagi? Kan dibagi sampai tertemu titik terkecilnya itu loh. Titik terkecilnya apa? Misalnya kita Minecraft mau bikin dekorasi aja, tentang dekorasi, fokus ke short. Nah, itu kan mikro. Ya, hal terkecil tentang konten itu apa? Jadi teman-teman harus bisa paham ini. Jangan hanya kontennya Minecraft tapi campur juga. Itu juga nggak boleh. Orang bakal bingung. Ya, ini ngebahas apa ya? Tentang apa ya? Orang kan jadi keder. Apa yang dibahas? Ya kan? Betul, oke. Dan yang selanjutnya adalah kita harus riset keywordnya juga. Bagaimana cara riset keywordnya? Harus sekarang udah gampang. Teman-teman bisa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI, misalnya ChatGPT atau Google Gemini. Itu bisa, tapi yang sering gue pakai itu ChatGPT, teman-teman. Jadi ChatGPT ini sebuah program AI, dia bisa meriset juga. Kita mau riset ide konten, pakai ya, suruh aja bikin ide konten, bisa dia. Misalnya kita mau ngeriset apa, judul, pakai ada kata kuncinya, bisa. Manfaatkanlah tools yang ada, atau alat. Misalnya kita mau bingung nih bikin konten apa ya? Sorry, kita bisa tuh suruh mereka bikin, ya. Jangan hanya memanfaatkan trik lama gitu. Ayolah, kita tuh harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Misalnya kita mau bikin apa? Mau bikin Minecraft nih. Kontennya Minecraft, ya. Bingung nih bikin apa ya gue di Minecraft, ya semua gue bikin. Pakailah ChatGPT. Itulah fungsi AI, teman-teman. Jangan hanya memanfaatkan AI itu untuk hal-hal yang kurang produktif. Pakailah teknologi yang ada untuk hal yang produktif, jangan hal yang tidak produktif, ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah buat konten yang evergreen atau konten yang selalu, ya, yang selalu dicari. Jangan hanya trending sesaat. Nah, penting sekali nih. Jangan hanya bikin konten yang trending sesaat. Apakah itu nggak baik? Jawabannya adalah tidak. Kalau kita bikin konten yang trending doang sesaat, itu bisa turun sesekali. Misalnya nih, kita bikin konten nih, wah rame nih, rame, jeduk, langsung trep, turun. Serius, konten itu seperti itu, teman-teman. Dia ada arusnya. Jadi buatlah konten yang selalu dicari, bukan yang trending. Ya, misal kita bikin channelnya tuh kayak gini nih. Konten gue kan gak bakal bisa trending, tapi orang selalu nyari, ya. Kenapa? Karena orang butuh ilmunya, ya. Gue nggak bakalan takut walaupun misalnya nggak sepi dan sebagainya, karena gue tahu edukasi itu selalu tidak suka, karena orang kita tuh kebanyakan hiburan yang dicari. Konten-konten edukasi itu sepi.
Tapi apakah gue bakalan dicari? Ya, kalau gue udah terkenal, video gue sudah naik ke penelusuran, orang bakal cari channel gue sendiri, teman-teman. Jadi tidak perlu yang namanya kita meminta belas kasihan orang, fokus ke seberapa manfaatkah konten kita untuk orang lain dan bagaimana dampak ke masyarakatnya. Ini perlu sekali kita kaji, teman-teman. Jadi kita tuh nggak usah ngemis ke grup Facebook ya, bang subscribe dong, bang nonton dong. Cukup fokus ke kontennya, fokus ke konsep yang kita mau buat, dan fokuslah konsistensinya. Kunci itu adalah kunci bahwasannya channel kita bisa meledak atau mendapatkan uang yang cukup, bukan yang banyak, yang cukup, dan bisa naik ke penelusuran, bukan hanya trending tapi selalu dicari ya, teman-teman. Oke, di sini yang saya kombinasikan keduanya, views jangka panjang dan lonjakan traffic. Nih, dimanfaatkan ya, jangan hanya kebetulan. Misal channel trending nih, kita juga tetap nih dari channel, jadi video yang trending tadi kita bisa ambil kesimpulan. Berarti kan konsep kita kan masuk, wah kayaknya bagus nih, kayaknya menarik nih. Ya udah, dari situlah kita bisa mengambil referensi konten, referensi editan. Mungkin dengan video kita yang trending, orang bakal kita kita buat ulang. Bukan berarti gua nyuruh teman-teman bikin konten berulang. Kita cari referensinya, kita bisa tiru apa yang membuat ini trending, lalu kita buat ulang kontennya, tapi dengan modifikasi yang berbeda sekali, teman-teman ya. Oke, di sini adalah bikin judul dan thumbnail itu yang relevan. Misalnya nih, kita mau bikin channel YouTube-nya apa, mau bikin videonya apa, kita harus relevan nih judulnya nih. Kalau judulnya nggak relevan, orang juga nggak bakalan mau nonton. Thumbnail itu penting sekali. Orang mau ngeklik video kita, itu pasti nonton thumbnailnya dulu, baru judulnya ya. Kalau sorry teman-teman, sorry banget ini berisik, sorry banget ya. Emang ada pembangunan di sini ya. Jadi itulah yang membuat kita bisa grow, naik channelnya. Misalnya nih kita bikin kontennya ini, riset dulu nih, pakai apa bang? Pakai ChatGPT bisa. Misalnya kita mau bikin konten tentang memasak, cara membuat bakso, kita bisa tolong mereka untuk mencarikan judul yang cocok, yang mengandung kata kunci dan juga deskripsi dan juga konsep thumbnail yang kita buat. Kenapa? Karena 3 hal ini adalah kunci ya. Kunci video kita itu bisa grow up langsung ya. Oke, selanjutnya adalah bangun komunitas. Nah, ini penting. Jangan masuk sembarang komunitas. Ngebangun komunitas itu boleh, tapi jangan sembarangan masuk. Banyak sekali di sana di Facebook komunitas WhatsApp, apakah berbahaya? Enggak. Ya tergantung. Kalau isinya bermanfaat enggak masalah. Tapi kalau hanya WhatsApp, saling subscribe, saling nonton, enggak. Mending keluar, mending fokus aja. Gua nggak bakal merekomendasikan grup-grup seperti itu ya. Kenapa? Karena itu tidak berdampak. Hanya merusak traffic channel. Nantinya kita akan terdeteksi bahwasannya penonton itu berasal dari eksternal, bukan dari YouTube murni. Gak boleh, teman-teman. Kalau hal itu tinggi, yang eksternal tinggi, susah udah. Lebih baik kita sabar, kita cari penonton yang organik, berasal dari YouTube, syukur-syukur direkomendasikan.